Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Kullu 'am wa antum bi khair. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga, yang kita hormati Ibu Pengasuh Pengajian Hari Rabu Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, juga yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai hato bangun, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum ibu, kaum bapak, umumnya hadirin hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum mau menyampaikan pengajian ta sadarion, pertama sekali pribadi dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sadarion, kita memulai awal pengajian ta setelah kita libur beberapa Rabu kemarin. Kita menunaikan ibadah puasa berhari raya pada hari ini, awal pengajian di sini dan awal masuk sekolah di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru yang tercinta ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin, anggo utang tetap dibayar. So ini dah baik. Amin. Sebagai langkah yang pertama, mari kita ucapkan puja sareta syukur tuhadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mandung mangalehen di hita bahat nikmatna, antara lain nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Nikmat keselamatan. Alhamdulillah. Kesempatan, nikmat iman dan Islam. Terlebih-lebih Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebulan lamanya kita berpuasa.
yaitu untuk menghapuskan dosa tahunan. Adalah baru kita berhari raya, bulan Syawal, bulan peningkatan. Napayah mamaningkat sapi nomak namartahan mandung didapot kon. Sepeda makna martahan mandung nai dapot kon. Harana nama meluan. Adong suatu prinsip saya baca dalam suatu kitab. Ula ibanin nama ngolu, nama masyarakat na hidup di desa kan adong cirina. Buat ma usahamu nadong hasilna harian. So ini dinang teh, ngana majarun teh marduyon. Adong namang hasil kon nilai harian, adong nilai pekanan, adong nilai bulanan, adong adalah per 3 bulan musiman, ada yang tahu sukses mai kehidupan. So ini dinang memulai tamulak di bulan Syawalon, adong nilai hari sapi nama gadis piramanuk 2 sadari. Kan adong manukna, adong pekanan nama ngurus berhitung peka, adong sekali 3 bulan nama reme atau nama relasiat. Adong tong memang musiman, yaitu musim tarutung, musim lancar, musim rambutan. Sukses kalau yang demikian dalam kehidupan. Jadi awinda mengajari unte marduriau masalah non motuan don numaon tentang antum a'lamu umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan kehidupan dunia kamu. Tapi prinsip ini ada yang berbentuk nilai hariannya, ada hasil harian, ada hasil pekanan, ada hasil bulanan, ada adalah per semester 3 bulan. Dosa pekan songoni. Adong namang hapuskan dosa berbentuk harian, so adong pekanan hari Jumat kafarah. Adong adalah yang namanya tahu, itulah bulan puasa Ramadan. Ada yang sekali seumur hidup, mana haji. Dosa kita kemarin sudah digebos. Ada dibakar. Muda api parajolo, baru ron yang dibakar namanya. Te barang na parajolo baru dibakar, namanya digebos. Itu saja perbedaannya. Semuanya menghilangkan karat dari besi adalah dengan cara dibakar. Tapi dosa yang berkarat di dalam tubuh kita dibakar dengan cara apa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa kemarin dengan puasa Ramadana imanan wahtisaban, yang penuh karena iman dan pengharapan, maka adalah dosanya terampuni. Mudah-mudahan kita semuanya ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Untuk itu rasa cinta di bulan Syawal ini, di bulan bergembira ini, Idul Fitri, kembali kepada makan pagi. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka saya yakinin semua ini bersih-bersih semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Bersih dosanya, bersih pakaiannya, pakaian baru, bersih wajahnya, karena semuanya hari ini bersih. Lagak-lagak damuida sadarion. Karena bersih semuanya, lagak sudah sedang. Cuman sotik salana, urang perawatan. Latar kawa bete, urang perawat. Minta maaf lah. Nih, masih hari raya kita ini nih. Hari raya Idul Fitri. Sering dikonkalak halal bil halal.
halal, bahasa Indonesia dong bahasa Arab pun bope halal. Halal bil halal, dihalalkan bil halal dengan yang maksudnya di sini kita ini saling bertemu. Halal bil halal itu adalah saling bebas, membebaskan, tapi makan yang halal, pakaian yang halal, usaha yang halal dimasukkan dengan halal. Jadi antara sesama manusia saling memaafkan. Dari mana? Jadi temanya hari ini adalah manfaat, yaitu manfaat daripada silaturahmi. Itu tema kita hari ini. Manfaat silaturahim. Jadi haji pertama, dari ulama umat nasurang pengajian tahunan suari bisa dicek buku nasa. Hari pertama, bulan pertama temanya ini. Ini nih, hari ini pertama Ustadz Haji Zulkarnain Lubis adalah temanya manfaat silaturahmi. Syawal, di bulan Syawal ini silaturahim. Kenapa silaturahim ini? Silah hubungan, rahim kasih sayang. Silah hubungan antara satu sama lain. Adong hubungan tak kepada Allah, ada hubungan kepada habalum minallah. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada Hubungan kepada Allah mudah. Hubungan kepada manusia ini yang sulit. Kalau hubungan kepada Allah terita saja. Kenapa? Harana ita manusiawan adong dua tipe kata Nabi. Tipe pertama, ada orang manusia ini bicara dulu baru berpikir. Ada tipe kedua, berpikir dulu baru bicara. Berpikir dulu baru bicara. Ini yang namanya manusia, yang namanya lidah. Ada di sini kita silaturahim. Kita bahas dulu nih. Silaturahim di antara kita. Kan ada saudara-saudara kita mudik. Mudik deh. Roborunta, ro paompu, ro babere, ro keluarga, pulang. Mudik itu kepada siapa sih? Kepada mana kita mudik itu? Secara syariat anak mengunjungi orang tua. Tapi secara hakikatnya mudik itu, kita mudik kepada asal kita. Kemana asal kita? Itu dia asal kita. Mudik yang paling baik kembali kepada asal. Kemana? Kemana? Ke surga. Ke surga. Kan asal kita dari surga. Betul deh. Ise. Adam. Asal manusia itu asalnya dari besarnya di Adam. Kemudian beberapa tahun di situ diturunkanlah Adam ke muka untuk apa di dunia ini? Merantau. Untuk pulang merantau, orang yang sukses merantau akan kembali kepada asal. Kan soni deh. Sadau dauni obok-obok, muli-muli tuta, sadau dauni nama ngaranto, adong bahasa Padang bolak don tadi menurut kita. Istilahnya ini, menjampal di kampung nialak, mangal ngei di kampung sendiri. Paham deh? Menjampal di kampung nialak, mangal ngei, marusau di rantau orang, menikmati di kampung sendiri. Merantau kita ke atas dunia, kau rasakan kenikmatan itu setelah kau tinggalkan. Di mana yang pertama kenikmatan itu? Surga lah. Surga itu di mana? Tamannya itu dulu. Jangankan dulu masuk ke surganya, di tamannya. Taman surga itu di mana? Raudatam mir riyadil jannah itu di mana? Kubur. Calon masuk surga itu syarat pertama masuk kubur dulu. Ke kubur kita,
Itu duluan. Jadi mudik itu kita kembali kepada asal. Kita usahakan bagaimana kembali kita kepada asal kita, bagaimana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di dunia hubungan kita kepada manusia, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang bahwa diluaskan baginya rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah hubungkan silaturahmi. Siapa yang kepengen rizkinya luas? Siapa? Siapa yang kepengen rizkinya luas? Semuanya, kita semuanya. Siapa yang kepengen panjang umurnya? Panjang umur, barokah, kan begitu? Panjang umur, luas rezekinya. Syaratnya apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Silaturahim. Silaturahim. Itu yang pertama. Hubungkan silaturahim. Kepada siapa? Kepada siapa? Tentu kepada orang yang punya rahim. Siapa? Kepada ibu. Karena 99 Asmaul Husna, salah satu organ tubuh itu dari 99 Al-Husna, itulah Ar-Rahim yang ditempatkan kepada perempuan. Gak ada itu rahim, organ tubuh laki-laki namanya rahim, gak ada itu. Ben nabahat do manombo alak lain kepengen adong ruania rahim di dalam tubuhnya, tapi tidak dikasih. Yang punya rahim itu hanya perempuan. Adong di alak lain kepengen punya rahim. Ini barusan ini datang gempa bumi dahsyat, ya kan? 6,7 skala liter yang barusan melempa Myanmar dan Thailand. Aso. Bahat di LGB, salah satu negara Asia Tenggara yang boleh menikah laki sama laki di Thailand. Bukan menikah, kawin, ya. Tolong membangun rumah tangga, talaklai, ada bor membangun rumah rosotik bentuhan, goyangan. Untuk iktibar. On ben naman jalay boru dompak sudah Italia. Wasa ay taliti ya mungkin na yoban na ampe na sarupo do. Isapahan do. Betul do rohay. Benar-benar perempuan. Halo, casing bisa lebih cakap casing. Jadi hubungkan silaturahim kepada orang tua yang hidup. Alhamdulillah kita siarahin. Yang sudah tiada dikirimin doa silaturahim. Baru kepada siapa silaturahim ini? Kepada yang sama-sama keluar dari situ. Saudara, na sering marbada ide. Nasa kalua aso gara-gara harto. Gara-gara nih harto juga pengtong. Marna bahat, marna sawatik. Oh, macam-macam. Tapi lebih baik kadang-kadang mengalah hal yang demikian. Silaturahim, saudara dekat, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Tapi yang di sini maksudkan ini semuanya saudara seaki antara sesama muslim. Antara sesama muslim. Kalau ingin adalah hidupmu tenang, rezekimu luas, barakah umurmu,
adalah jangan putuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yaitu silaturahim. Mardomdom terus, marceleng indah marsipangku. Contohna, odongan inang nang mangido mo tupuang. Nama si adong Mandung ngadong be, mudah-mudahan adong gontina. Amin. Koy nang hayon nang mangido mohop ma naurang balanjo atau nama bahat tutar lehen, nama bahat pindah dong ite. Nah natotop urang sadi apa tetap ya bulan nasonen damarsu angko nadong dokona menerima apa yang ada. Oh saon dapat kemampuan tasai majolo so ulang iba terlalu pusing. Jadi silaturahmi antara kita, kemudian dipanjangkan Allah umur kita. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, apa manfaat hikmah yang kita bahas hari ini daripada hubungan silaturahmi? Yang pertama yaitu melapangkan rizki. Orang yang selalu mendahubungkan silaturahmi dilapangkan Allah tarsongon kita on mabo marsuo nangon panyabungan, nangon dolokan, nangon kota napanan marsuison palambung-lambung. Assalamualaikum, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat do eda? Sehat. Alhamdulillah pisongoni. Sehat anak, sehat. Nasotoli sapahan musa damainya. Sehat do suamintai ini. Anggoi. Oh, udah ulang sampai sini sehat do da boruntai. Ulang dok sani partenjuan deh. Tay anggot sudah romido sehat do daganaki. Sehat keluarga, alhamdulillah. Baik semuanya. Tapi adalah rezeki, hubungan silaturahmi. Pula di sekolah gorarna, dapat satu informasi mendatangkan adalah 2 langkah maju ke depan. Antara satu dengan yang lainnya, orang semua tidak pernah menanyakan berapa hartamu, berapa apa titelmu, apa jabatanmu. Yang cepat ditanyakan hanya assalamu alaikum, keselamatan atas kamu. Doa langsung, itu umat Islam itu. Sebelum kenal atau tidak kenal, doa yang dilantunkan kepada saudara kita, assalamualaikum. Maka di dalam Islam itu yang paling berharga di dalam diri manusia, dalam anak Adam itu kan ada 4. Nama ngolo niba, ulang sugari melangon jati diri niba, di nama ngolon adong 4 perkara. Kata Nabi adalah al-arba'atu jawahiru fi bani Adam. Adong 4 perkara nasotola melasian diri seorang bani Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia. Apa yang pertama nasotola mela? Al-aqlu. Adong di jaga akalmu tetap sehat. Di waktu marakal manusia punya harga, hilang akal, godangan doma harganya manuk. Anggojat hilang akal. Sampai kalau sudah hilang akal, tidak diberatin hukum. Sawalul akal. Makanya kita tetap diberikan Allah kepada kita akal yang sehat. Jaga akal tetap sehat. Wendia faktorna. Jadi mengido mohop madita amang inang jolete. Penelitian don. Aso may cepatan ayah-ayah naon mati daripada ada bulu rata-rata. Pertama, mengido mohop jolo. Yang pertama, laki-laki itu cepat duluan suaminya meninggal daripada istri. Yang pertama, faktornya. Ini penelitian ini. Yang pertama, terlalu capek pekerjaannya. Terlalu
Sebahagian deh dong, tong nama losok saja. Sebahagian terlalu banyak adalah pekerjaan dan pikiran. Satu. Yang kedua adalah terlalu banyak tuntutan istri kepadanya. Soalnya mungkin minta maaf, terlalu banyak Yang keempat, yang ketiga, karena dianya seorang laki-laki, pikirannya terlalu tuntutan banyak, pikiran banyak, yaitu tenaga banyak, terkuras. Tapi minta maaf, sebahagian ngapur Lucia. Dan sebahagiannya, tapi itu ajal itu ingat, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan. Tapi kalau bagus hubungannya antara keluarganya, antara sesamanya, tetap pikirannya itu adalah tenang. Usahakan akal tetap berada normal, tapi ada orang yang merusak akalnya, ada secara pikiran, ada melalui makanan, ada melalui minuman, ada yang melalui suntikan. Inilah generasi anak-anak kita yang sekarang yang kita khawatirkan. Yang harus kita jaga daripada bahaya kopi dengan amang inang harana pularo manyapai borumi manyapai hosapai di parjolo kodongan ulang si hartona jolo karejona ulang ni jolo sapai jolo na pertama sehat do dengan akal na ini mo tanya inang naunjung doh dengan minum narkoba naunjung doh mabuk na nangkan na ho may to kinay on adak-dak saja isi anggo na mabuk isi nara na mabuk lamung na mabuk roro mabuk nih bahaya. Yang kedua, kata Nabi, ad-din, agama. Status nih, agama. Kita solid. Yang ketiga, adong diba al-haya'u. Al-haya'u ahade. Malu. Adong diba tetap rasa malu. Maila marbuat maila. On senarikan na tobang-tobang don. Urgitan do senari na tobang-tobang pado. Sadebana. Tayo rata-rata urgitan na tobang. Ini yang banyak yang terjadi. Lebaran ini. Bahatan do na tobang-tobang nama rumah tangga daripada ya, ngapa apa ngunal nikah do? Tapi minta maaf lah nih. Yang jelas adong di barasa malu melaksanakan malu melaksanakan yang dilarang dalam agama. Kemudian yang keempat wa amalus saleh. Yang keempat amalus beramal, berpekerjaan dengan yang baik. Naupaton permata nadong di diri niba ulang mela sugari akal niba agama niba adong diba rasa malu raswa adan bahasa ai godang naon irput adong diba irput adong diba amalus soleh raiba beramal kebaikan baik terhadap diri niba, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Kemudian apalagi silaturahmi itu di bawah adalah melapangkan rezeki. Yang kedua memperpanjang umur, maknanya di sini yaitu mendapatkan keberkahan dalam umur kita. Barokah. Apa barokah umur itu? Walaupun singkat umur ini, akan tetapi nilainya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada orang yang lain. Diusahakan amalus saleh, panjang umur, barokah, jangan muda. Jadi yang paling bagus itu mana? Tuli umrihi adalah panjang umurnya, wa hasuna khuluqihi, dan bagus akhlaknya, bagus moralnya.
akhlaknya bagus, moralnya bagus, pekerjaannya bagus. Tarson na jolo adalah deh. Semakin semakin berisi, semakin menunduk ke bawah, semakin tua kita semakin dekat kepada Allah. Segi mau umuron, ya, sadia mah pula na miskin, paling lama kita miskin 80 tahun kan? Paling lama kaya. Tersai jume ya itu. Yang paling lama susah, terseni jume ya. Yang masih lama, yang kesananya lebih lama lagi. Kan orang yang meninggal itu yang ditunggu piga. Dung mate ita, nai pente tolu meyai. Dung mate ita tolu menai pente. Dung meninggal manusia, kita tokinai sudah ini masuk kubur. Cuman marnai jolo, marnai pu, cuman aum ikhlas, amu parjolo, au parpudi. Atau sebaliknya, au parpudi, amu parjolo, dia dolawan. Ikhlas saja. Dung meninggal manusia itu, idza mata banu Adam, apabila meninggal manusia itu yang tasiruna salah satu asya. Mereka menunggu hanya 3 perkara. Pertama, kapan berbangkit. Itu yang pertama. Andigan doa hari berbangkiton, kapan dibangkitkan? Yang nikmat perasaannya dalam kubur, yang merasa nikmat, kapan menikmati yang lebih Kapan menikmati yang lebih Walhal di situ sudah nikmat. Makanya dia cepat terasa, tidak terasa lama. Karena itu adalah kenikmatan. Ingin menikmati, maksudnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah dalam kubur, kepengen cepat pula dia ingin Kenapa? Supaya cepat selesai asap kubur ini. Tapi dia berpikir itu selesai. Walhal lebih berat azab yang akan datang. Cuman pikir itu, kapan berbangkit? Kapan berbangkit? Ini. Yang kedua, apa yang ditunggu? Doa kiriman dari anak. Kiriman doa dari hodongan inang. Mengadong dilehenku dialai siluanya lai diari rayoi. Aha. Doa maya. Sadokah kue. Mangadong. Makana rayoi along namulak tong nasongonon. Along baya nasib pusonon manasibku ni adong tong namanumpi manjujung. Biado ray borungki, biado anakki, ido hakon kalai doho, inda dong boto, pangkat na insinyur profesor por adalah dan sebagainya, adong doroainya, marsi dok na idok, marsi pangido. Onna, laimin ni pangido nilai, ayahta, umakta, adong tong na masih hidup, adong tabunganna, nasodong bentong, kirimkan buat mereka, kita kirimkan buat mereka. Doa, ada bacaan Al-Quran, ada kalimat tahlil, ada tahmid, ada sebahagian kita wakafkan, niatkan sebagian buat mereka. Itu hubungan silaturahmi kita kepada yang sudah tiada. Onna. Ini tunggu nilai. Ro sugari totop kiriman. Ita nang kini sugari adong totop hasil setiap hari. Ala sugari adong totop setiap hari. Ima seorang yang mukmin, seorang yang mukminah ulang ko lupa minimal mandoahkon ayahuma niba lima noli sadari saborngin ba'das sholah. Sesudah ima doa nabi dalam Quran, Rabbi ghafirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua kita. Songan dia peita lagak ni orang tua deh. Ya, kayo ni orang pintar peiba. Orang tua sarjana pun iba. Dan na orang tua doanya lai, doa ni umak ni ba, doa ni ayah ni ba, mulai menaiki ba. Mulai di ayun-ayun les namar bue-bue maho majolin ang jolo, juru bue-bue. Di ayun ko amang dianggun di bue-bue
jadi maho salatullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Songon dia masoro tetap kiriman Twitter. Lehen pendidikan agama tu dagana tu paumpumi. Karena on bertanggung jawab lehen pendidikan agama tu anak atau tu keluarga. Salah satunya adong cirina Mustafawiyah telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pembelajaran 2026-2027. Salah satu sodong tukinai ulang menjadi pertanggungjawaban di hari kia. Sapahan tongkinai itu dia lehenko. Harana dokon nabinta tolu tuita amang inang sasudena pesan. Bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Nabi berpesan, addibu auladakum salasata hisalin. Ajari kamulah anak-anakmu dengan 3 perkara. Pertama, hubbu nabiyukum, cinta nabi kamu. Sendia so mengenal nabinta, sendia so cinta tu nabinta, tentu di lehen pendidikan agama, sejarah nabi, syariat nabi. Kan didontong, kita bersolawat tu nabi, mau syariatna ita amalkon, syafaatna na harap. Son dia sudah dapat sapaatna nangkon na yamal kon syari kurang sapa diharapkan syariat ditinggalkan tidak akan mungkin. Jadi anak berikan adalah pendidikan agama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, hubbu ahlil bait, cinta kepada keluarga besar Nabi kita Muhammad. Ima sumar solawat pisudokon Nabi inda tola olatni Allahumma salli ala Muhammad inda tola olatni angkon nadong do wa ala ali sayyidina Muhammad nangkon nadong do sampai keluarga Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, kewajiban kepada kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Baru yang ketiga, hubbu tilawatil Quran, cinta adalah membaca Al-Quran, malu ngaji dan membaca ulang hafason adong tolu, adong hafaz olat ni kerongkongan, hafal 30 juz. Ada yang hafaz itu mempelajarinya. Ahlullah itu keluarga Allah itu orang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran dan mengajarkan daripada Al-Quran. Apalagi hafaz ayat Al-Quran yang adalah yang 6.666 114 surah hafal dia. Kalau sudah ahlullah, itulah kita yang termasuk. Jadi anak-anakmu, anak-anak kita, cucu-cucu Anda, cucu kita semuanya, kalau diberikan nilai agama, ingat suatu saat on makenangan na tu ngon pompungku bayangon purba tetap mandoah nih ya. Pompungku baya, anakku baya, borungku baya mandoah songonan baya tuau nih ya. Dapat kiriman setiap hari. Ada dapat kita keuntungan harian ison. Pula dison borumu yakinau sinok kodommu tiang gori bagasanmu do borumu yakinau. Biado roai tu dia do kiroi on. Adong murai mangalap naon. Sang na bangga buse doh. Tu dia do kion nasbai yakin ketenangan. Dari saadah kebahagiaan anak diberikan natuluan pesan natulun tu kini sapahan don. Ndak au menyapaina depan Allah. Tu dia do amanah na ulehen itu nih ya. Lain adalah pendidikan agama. Itu pesannya kepada kita. Selama masih ada umur kita begini, umur panjang,
diberikan kesempatan, maka kita adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga manfaat silaturahim itu, yaitu adalah menghibur kerabat atau saudara. Kita marhuwan silaturahmi menghibur saudara. Indah tole pambiar-biaran kalakon. Gunang bayang marsalaman kita nih among mereng muhid orang pedagit mati mau nenda. Lendo kabar gembi, obat yang paling ampuh adalah Obat yang paling ampuh adalah sugesti, semangat. Yang kedua, rupiah. Epeng situ rupiah lah. Kan don tongon bebe na sumare pengon mangabis sarayon be marpautan. Mangabis. Marong ropompu. Takon dilen ko buse. Seben kalay non song na bo ayah nga dong pompu. Tong kinay dokon yang pung codit ni adong natui ba. Dung natui ba. Ulang sempat rogor hari to ompung kodit ni ya. Cokok mas suari song na bo ayah bo ni ya once ompung cekel ya. Lumayan juga pe. Dia ompung codit ni ya. Marah-marah. Ya. Ndak onang kinahana don. Bahwasanya adalah len kabar gembira. Apa dalam ayat Al-Quran? Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladina lehen makabar gembira tu alak-alak namar imani. Namawa wa amilus salih, yang beramal saleh. Kabar gembira tu alak-alak namar iman yang amal saleh, bahwa saya diberikan kepada mereka kebahagiaan, yaitu yang mengalir air di dalamnya, yang mengalir air di bawahnya, ketenangan, kebahagiaan. Itulah bagi kita. Len kabar gembira antara satu sama yang lainnya. Makanya udah kondeletisun pita juguk, lehen kabar gembira tu sanararamu, lehen kabar gembira tu ni samping mi, senyum ko tu ni samping mi. Sapi no mana betah dia duduk di sampingmu. Misal kon Nabi ke tulak narami mamake atori ba wangi-wangi. Adong musede ke tulak narami make suruh memang sunat. Tiada musede tong rotu ale Nabi sono ke jolo mar uduk ni Nabi. Topek bayoy baru mangan bawang bayoy muape ke jolo mar uduk ning Nabi. Tulak narami contoh na demikian, isuri ba tulak narami ulang keberatan jiren. Ben bau na wasani ya pas ko mangan duren. Tartorapan buse nanggoina. Lehen kabar gembira. Jadi silaturahmi itu memberikan kabar gembira antara sesama muslim. Tu ise jiren tetangga, tu tamu niba, tu keluarga niba. Lehen kabar gembira. Kemudian yang keempat, orang yang menghubungkan silaturahmi itu adalah menandakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan ubudiyah. Maka hukum mudik itu sunat sebenarnya itu. Pulang kampung Nabi sendiri pun hari raya, pulang ada hari raya Fitri atau hari raya, pulang dia ke kampung halaman, ke tempat kelahiran dia ke Makkah. Diganti Allah yang lebih baik kepadanya karena dia menghubungkan silaturahim. Dan yang kelima, orang yang selalu menghubungkan silaturahmi itu menghilangkan perselisihan alias partongkaran. Ya, maafkan lebih utama, baru adalah sebelum orang minta maaf, kita maafkan lebih utama. Kan ondo Allah itu maaf. Doa tadi puasa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin, fa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau memaafkan, maha pemaaf, maha pemaaf. Maka adalah innaka afu, Allahumma innaka afuun
tuhibbul, maka engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku, atau maafkanlah kami. Fa'fu anna. Dari mana? Dari kesalahan, kekhilafan, dari ucapan. Ada yang saya katakan tadi, berpikir sebelum bicara. Ada orang adalah berbicara baru berpikir. Ini yang kadang-kadang ucapan ini sangat menyayat hati kita. Adong pepatah Arab mengatakan, waqad yurjalu jaihi jurhun wala jurhun ala hajaral lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau tutur kata melukai hati, kemana obat akan dicari? Luka yang di bumi, mungkin luka yang di tubuh, mungkin seminggu 3 bulan itu hilang. Tapi kalau dalam hati, bisa-bisa dibawa mati. Kemudian adalah yang keenam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Orang yang selalu bersilaturahmi itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang menghubungkan silaturahmi itu pasti dia calon ahli surga. Kenapa? La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dibalik, orang yang menghubungkan silaturahim pasti jaminannya surga. Jadi salah satu orang yang penghuni surga itu senang menghubungkan silaturahim antara sesama mukmin, antara bersaudara, antara kita semuanya yang selalu menghubungkan silaturahmi, mempunyai sifat saling asuh. Sedangkan orang yang memutuskan silaturahmi, mereka selalu saling gosok, gesek, saling gasak, gesek, gosok. Hancurlah itu keluarga, hancurlah persahabatan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada hadisnya lagi, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi ya wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan baik, berkata dengan terhormat. Apa kata dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kullu ma'rufin sadaqah, adalah setiap yang baik kau ucapkan itu, setiap yang baik kau lakukan itu merupakan sedekah. Ayat Al-Quran, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kamu takwa kepada Allah dan berkata yang lemah lembut. Jadi tanda orang ahli surga itu ngomongannya lemah lembut, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan selalu saudaranya. Tetap mengecek menyindir. Tahu menyindir? Menyindir kalak saja, membuat kalak saja berkesan yang tidak baik, sangka tidak baik melulu kepada orang lain. Jadi calon ahli surga itu adalah orang-orang yang selalu berkata dengan baik. Kita sendiri yang mencarinya. Falyattaqullaha, maka hendaklah kamu takwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Pepatah mengatakan, al-fikru qabla ar-ribhan, an-nadamu ba'da husran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Al-fikru qabla ar-ribhan, an-nadamu ba'da husran. Jadi ayat yang lainnya, wa qulu qawlan ma'rufa, berkatalah kamu dengan perkataan yang lemah lembut. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, Saima. Ya. Tinggal 2 menit lagi. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Jadi hubungan silaturahim
Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara dua yang bertengkar. Anggoles totop kita lesra menghubungkan silaturahmi, tetap menegurnya, insyaallah taala tetap terjagalah persatuan, kesatuan, kebersamaan, persaudaraan di tengah keluarga dulu, di tengah-tengah keluarga, baru jiran tetangga, masyarakat, bahkan bangsa dan bernegara. Karena salah satu kunci surga itu, pembuka surga itu adalah hubungan silaturahim yang baik di antara kita. Kesimpulannya pada hari ini, pertama pesan Nabi, ingat yang kita tunggu itu di akhir hayat. Ingat, pertama adalah kapan berbangkit. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kiriman dari anak-anak cucu kita. Kemudian adalah yang ketiga, satu lagi lupa saya tadi. Yang ketiga adalah bagaimana anak yang saya tinggalkan itu. Jadi pikiran, songondia dorai anak nau tinggal koni, ya Rab, marbada dorai ruai gara harta nau tinggal koni, marbada lai ruai sar terpasikola au saren terpasikola au depe, marbada lai ruai songondia ruai. Begitu sajalah hal yang demikian. Kalau kita akur-akur anaknya ini, akur-akur kita bersaudara ini, orang tua adalah sangat gembira. May dahoy nang rakturo pompumi, adong na mangidomangan, adong na tangis, adong na suak, adong na tuaik, adong na get modom, adong na sap. Itu seminya keluarga hal yang demikian. Bangga, apalagi semuanya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Natolu mocomon ma di kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, yang tasirul mai adalah yang ditunggu jenazah itu setelah dia wafatnya adalah bahwa bagaimana adalah dia dalam kubur itu, yang diharapkannya adalah kapan yaumil ba's, kapan hari berbangkit itu. Yang kedua adalah bagaimana siapa yang saya dapatkan dari anak-anak saya yang saya tinggalkan, adalah apakah mau mendoakan saya, amalan kiriman dari anak yang ditinggalkan. Yang ketiga, bagaimana anak-anak saya yang saya tinggalkan di atas dunia. Makanya pesan supaya akur bagi mereka, tanamkan adalah akidah yang mantap, ilmu yang bagus, adalah akhlak yang baik, tetap terjaga hubungan silaturahmi di antara kita sampai ke generasi cucu-cucu kita semuanya. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua hindarkanlah semua amalkanlah Al-Quran, walau orang akan Tuhan sayang. Dah dapat be. Asalkan Tuhan sayang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal
sendiri. Salah satunya jangan putus silaturahim. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Selain langsung maupun melalui medsos dan sebagainya, media sosial, cuman lucunya yang dekat ditinggalkan, yang jauh diutamakan. Itu biasanya yang ada di medsos ini. Jangan curhat kepada yang lain, curhatlah kepada yang terdekat buat kita. Kukira cukup sekian saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan juga adalah kepada keluarga kita semuanya, ayah ibu kita yang sudah tiada, keluarga besar kita, kerabat kita, dan anak-anak kita, dan juga adalah kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada adalah pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Syekh Mustafa Husain berta keluarga, dan juga adalah beserta keluarganya Syekh Abdullah Mustafa, Abdul Khalid Nasution beserta keluarga, dan juga adalah orang tua ibu mudiri kita yaitu Hajjah Siti Maryam Lubis. Ibu ni ketua penghad kita itu, Hajjah Siti Maryam Lubis, kemudian Hajjah Sahara Hanum Lubis, dan keluarga besar daripada pimpinan pengajian kita ini. Mudah-mudahan yang mendaftar, yang ingin berumrah, tadi sudah disebutkan, mudah-mudahan yang ada niatnya sekarang dibukakan Allah hatinya dan rezekinya bisa untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan harapan saya bagi kita semuanya dan juga anak-anak kita, diketuk hati kita supaya menyekolahkan anaknya ke sekolah agama, terutama ada di depan mata kita yang sudah diakui dan dihandalkan, dan hasilnya yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat di tengah masyarakat, yaitu adalah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan bagi pimpinannya dan juga adalah kesehatan, keselamatan supaya tetap maju sekolah kita yang kita cintai ini dan pengajian kita ini. Ala hazihin niyah kulli niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira wa liajdadina wa lijaddatina wa liazwajina wa liauladina wa limasyayikhina wa liazatizatina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ghufratan min hufarin niran. Allahumma aftah abwab lana al-khair wa abwab an-ni'mah wa abwab ar-rizq wa abwab as-sa'adah ya rabbal alamin. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzaqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan
حياة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم على الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رب العالمين. اللهم بحرمة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبحق سورة الفاتحة ارحم موتانا ويشفع مرضانا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسكننا وأهلنا وأمواتنا في الجنة جناتك النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.